Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti Sari, mahasiswa profesi Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Jadi video ini berisikan prosedur perawatan space maintainer pada anak-anak. Nah, sebelumnya harus kita ketahui bersama bahwa space maintainer adalah alat yang digunakan untuk menjaga ataupun mempertahankan ruang akibat kehilangan dini dari gigi sulung. Ada beberapa fungsi dari alat space maintainer. Yang pertama yaitu untuk mencegah migrasi gigi ke ruang yang terjadi akibat kehilangan dini gigi sulung. Kemudian yang kedua untuk mencegah supraposisi atau ekstrusi dari gigi antagonis yang terhadap ke ruang yang terjadi akibat kehilangan dini gigi sulung. Kemudian yang ketiga untuk mengembalikan fungsi mastikasi, estetik, dan fonetik pada anak. Prosedur pembuatan space maintainer tentunya didahului oleh pemeriksaan subjektif dan objektif kepada pasien, lanjut penetapan diagnosis dan rencana perawatan, kemudian kita melangkah pada prosedur pembuatan space maintainer itu sendiri. Nah, jadi kita harus melakukan foto radiografi panoramik dan atau periapikal pada pasien. Kemudian selanjutnya kita melakukan pencetakan rahang untuk mendapatkan model studi. Nah, dari model studi ini kita lakukan analisa ruang. Analisa ruang yang digunakan itu ada beberapa seperti metode Moyers, Hukabah, Johnson and Tanaka, dan Nance. Tapi yang paling populer yang digunakan itu adalah metode Moyers. Selanjutnya kita lakukan pembuatan desain dan proses lab. Setelah itu dilakukan try-in dan insersi space maintainernya pada pasien. Kemudian dilakukan kontrol berkala untuk evaluasi pemasangan dan pemakaian space maintainer pada pasien anak-anak. Langsung saja kita lihat bersama video prosedur perawatan space maintainer. Assalamualaikum dok. Iya, waalaikumsalam ibu. Iya, ini maaf gue mengganggu waktunya. Iya. Ini putri saya Belva. Seminggu yang lalu sebenarnya itu habis jatuh. Terus itu gigi depannya udah nggak ada dok. Gitu. Oh, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa anaknya? Nama lengkapnya itu Dibrika Belva Ladiba. Oh, dipanggil Belva, Di? Dipanggil Belva. Umurnya berapa ibu? Umurnya 4 tahun. Oh, baru 4 tahun. Kalau ibu namanya siapa? Kalau saya Ibu Yayu. Tinggal di mana ibu? Saya tinggalnya di Veteran dok. Veteran, Di? Iya. Indah jauh berarti dari sini bu, Di? Iya, makanya kan larinya ke sini dok. Alhamdulillah ada rumah sakit yang deket-deket. Kalau pekerjaan ibu? Ya kebetulan saya pengajar ya dok ya. Oh, iya. Bisa minta nomor HP-nya ibu? Ya boleh dok. Saya langsung tanya-tanya saja bu, Di, soal giginya yang jatuh. Ini kalau boleh tahu ibu kapan jatuh gigi? Seminggu yang lalu dok. Ya tepatnya hari Jumat. Oh, hari Jumat. Iya. Mungkin bisa diceritakan ibu bagaimana prosesnya sampai dari yang jatuh terus giginya sudah hilang. Oh iya, kemarin itu kan tadi saya bilang dia jatuhnya tuh kayaknya hari Jumat ya Bepa ya, main-mainnya. Pas dia datang itu dia sudah ini ya berdarah mulutnya. Jadi saya kaget, tanya temannya, tanya dia juga kenapa, dia bilang jatuh di belakang. Di rumah kan ada taman, dia bermain di sana sama temennya. Katanya kesandung dok. Oh, kesandung. Terus tapi jatuhnya mungkin duluan ininya ya, mukanya apa gimana. Jadi akhirnya yang saya lihat itu berdarah, lihat giginya sudah tidak ada. berarti jatuhnya kayak tersungkur gitu. Iya, bisa jadi karena nggak ada luka yang lain juga begitu. Maksudnya kalau saya potong ya bu, kalau tempat jatuhnya di mana? di belakang rumah, di taman, atas rumput sih, rumput di belakang rumah itu. Oh, ini jadi giginya yang habis jatuh itu yang dibilang gimana bu? Ada kita bawa? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya, hilang karena dia ini sudah ini kan, maksudnya sudah berdarah. Saya lihat, kenapa bisa berdarah? Pas saya lihat, oh ternyata sudah nggak ada giginya 2 di atas. Jadi kayak jatuh. Ya makanya saya datang sini dok, khawatirnya sepatu giginya karena mungkin jatuhnya bukan karena alami, bisa jadi mungkin nggak tumbuh lagi atau bagaimana. Padahal kan perempuan tahu dok kan, mau besar nanti biar cantik, masa gigi depannya nggak tumbuh-tumbuh. Kalau boleh tahu ibu kenapa
baru dibawa sekarang Belva ke dokter gigi, padahal kan jatuhnya sudah 1 minggu yang lalu. Iya, baru ada waktu dok, minta maaf sebelumnya, saya juga karena sibuk kerjaan. Kemudian Belvanya juga itu belum pernah ke dokter gigi. Nah, jadi dia itu pas sebut dokter gigi dia tuh udah takut, jadi lama dibujuk dok. Alhamdulillah mau dianya, makanya baru dibawa hari ini. Oh, jadi ini yang pertama kali Bu? Iya, ini yang pertama kali. Sebenarnya Ibu cuman sharing-sharing informasi. Jadi sebenarnya itu semakin cepat dibawa ke dokter gigi anaknya itu semakin apa istilahnya bagus tingkat keberhasilan perawatannya. Apalagi kalau misalnya giginya itu masih ada, jadi kayak gigi yang jatuh itu dibawa ke dokter gigi. Iya, nanti deh, namanya juga belum ada pengalaman dok ya. Tapi insya Allah deh, mudah-mudahan, ya nggak berharap sih dok terjadi lagi. Tapi kalau misalnya ada saudara atau siapa kerabat yang mungkin mengalami pengalaman yang sama, mungkin informasinya akan saya share. Iya. Kalau kemarin Ibu pas jatuh, apa pertolongan pertama yang Ibu kasih? Dia jatuh kemarin kan karena berdarah ya, jadi langsung saya minta dia kumur-kumur pakai air bersih. Waktu pas sudah jatuhnya itu tidak pernah jika ada demam atau bengkak di bagian bibirnya. Kalau bagian bibirnya sih enggak, maksudnya enggak kelihatan kayak bengkak bagaimana begitu dok ya. Cuma memang agak apa ya, beda aja kelihatan bibirnya kan, dia agak sedikit apa doer apa gitu loh, membel gitu kan bibir atasnya. Nah, kalau demam sih alhamdulillah enggak demam. Tuh pas sudah jatuhnya itu tidak pernah jika ada demam atau bengkak di bagian bibirnya. Kalau bagian bibirnya sih enggak, maksudnya enggak kelihatan kayak bengkak bagaimana begitu dok ya. Cuma memang agak apa ya, beda aja kelihatan bibirnya kan, dia agak sedikit apa doer apa gitu loh, membel gitu kan bibir atasnya. Nah, kalau demam sih alhamdulillah enggak demam. Kalau alergi ada tidak Ibu? Enggak ada. Enggak ada. Jadi sebelumnya pernah jatuh tidak? Yang sebelumnya jatuh yang ini yang 1 minggu kemarin? Kalau jatuh biasa mungkin iya ya, tapi kalau jatuh yang sampai kayak kemarin kasusnya belum pernah. Baru yang pertama itu. Oh, jadi baru yang pertama yang langsung jatuh. Iya, langsung kena muka, mungkin bibirnya mungkin saya nggak tahu bagaimana posisi jatuhnya, tiba-tiba ya langsung kelihatan saja, ternyata mulutnya berdarah, dicek ternyata giginya sudah nggak ada tanggal. Nggak tahu juga, karena kan dia datangnya sama temennya, jadi saya juga nggak tahu di mana posisi. Dan saya juga nggak ada peduli lagi sama giginya dok, karena nggak tahu juga bisa dipasang atau bagaimana. Udah dibiarkan saja. Kalau riwayat imunisasinya lengkap ya Bu? Ya, untuk usianya lengkap. Kayak tetanus, begitu dia lengkap. Jadi ya untuk usianya semua lengkap ya, karena dia baru 4 tahun, jadi yang dianjurkan untuk usianya dia imunisasinya lengkap untuk usia dia. Ibu ini anak kan tidak ada kebiasaan buruk, kayak misalnya menggigit-gigit jari atau bernafas lewat mulut. Harusnya kan bernafas lewat hidung, tapi dia lebih sering bernafas lewat mulut. Ataukah suka ini yang kalau malam baru tidur kayak gitu? Enggak. Kalau gigit jari jelas enggak. Kalau bernapas ya selama ini enggak pernah lihat. Terus kalau tidur tenang. Berarti tidak ada sih. Enggak ngigau ya. Bahkan ngigau itu jarang. Kalau lagi bercanda dengan boleh tahu tinggi badannya Belva berapa sekarang? Belva 120 ya. 120. Beratnya 20 20 kilo. Oh, 20 kilo. Rajin sih Belva sikat gigi. Rajin. Berapa kali? Berapa kali Belva? 2 kali. Saya kalau misalnya di keluarga Ibu ada tidak yang kayak punya penyakit kayak diabetes, gula? Enggak, alhamdulillah. Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Asma apa yang kata orang penyakit gini kan? Oh, iya. Ibu, mungkin bisa kita ke ruang periksa dulu. Oh iya. Buat saya lihat-lihat periksa bagaimana kondisinya. Oh ya, jangan takut ya. Nah, kita coba. Kasih dong, ayo. Setelah dilakukan anamnesis atau pemeriksaan
pemeriksaan subjektif kepada pasien, maka selanjutnya adalah pemeriksaan objektif. Nah, pemeriksaan objektif ini ada dua, yaitu pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Jadi pertama-tama operator atau dokter gigi harus melakukan hand wash atau cuci tangan terlebih dahulu, kemudian mengenakan alat pelindung diri yaitu baju kerja, masker, dan handscoon. Selanjutnya, dilakukan pengaturan posisi pasien dan operator. Posisi operator berada di sebelah kanan pasien. Kemudian posisi pasien itu duduknya pada dental unit dan oklusal gigi itu harus sejajar dengan lantai. Selanjutnya, operator membantu untuk mengenakan celemek pada pasien. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah pemeriksaan ekstraoral, yaitu yang pertama pemeriksaan tipe muka pada pasien. Jadi kita instruksikan pasien untuk melihat dengan pandangan lurus ke depan. Yang pertama diperiksa itu adalah tipe muka pasien. Jadi kita lihat dari arah depan, dia simetris atau asimetris. Selanjutnya pemeriksaan profil wajah dari arah lateral. Nah, pemeriksaan profil wajah itu ada 3. Dia normal atau lurus, cekung atau cembung. Selanjutnya pemeriksaan mata, simetris atau asimetris, dan pemeriksaan bibir. Nah, di sini bibir termasuk penting karena area tersebut merupakan area trauma. Jadi kita harus lihat apakah ada bekas luka seperti laserasi, abrasif atau kontusio. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar limfe. Jadi operator berada di belakang pasien, lalu dilakukan palpasi menggunakan 2 atau 3 jari. Nah, kita lakukan palpasi pada area pertama submandibular pasien. Apabila palpasinya hasilnya didapatkan lunak, teraba dan tidak sakit, berarti tidak ada pembengkakan pada area tersebut. Lakukan hal yang sama pada kelenjar submandibularis dan sublingualis. Selanjutnya adalah pemeriksaan temporomandibular joint. Bisa menggunakan jari telunjuk atau jari kelingking. Jadi jari telunjuk kita tempatkan di depan tragus atau di depan telinga. Kemudian jari kelingking kita masukkan ke dalam lubang telinga pasien. Kemudian caranya seperti ini. Jadi kita tekan ini jari telunjuknya di tragus, kemudian kita instruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulut secara perlahan. Kemudian jika pasien merasakan nyeri atau ada bunyi clicking, berarti ada masalah pada temporomandibular joint. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan intraoral, yaitu melihat kondisi dalam rongga mulut pasien dengan menggunakan alat oral diagnostik yaitu mirror. Dan kita pertama kita instruksikan pasien untuk membuka mulut, kemudian kita periksa di area yang menjadi shift complaint-nya, yaitu avulsi dari gigi anterior atasnya. Jadi kita harus melihat pada soket gigi apakah ada elemen gigi yang tersisa. Kemudian kita harus melihat pada mukosa labialnya apabila ada bekas luka seperti laserasi, abrasi atau kontusio. Begitu pula pada area palatum durum di sekitar area trauma. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan menyeluruh pada seluruh jaringan dalam rongga mulut pasien seperti di giginya. Apakah ada gigi yang mengalami karies sehingga perlu ditambal atau dilakukan perawatan saluran akar. Periksa juga apakah ada karang gigi. Kemudian juga diperiksa vestibulum, lidah, dan dasar rongga mulut pasien. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif, maka diagnosis dari kasus yaitu avulsi atau fraktur klasifikasi Ellis kelas 5.
Jadi diagnosa dari kasus adalah fraktur klasifikasi Ellis kelas 5 atau dalam beberapa literatur itu disebut juga dengan avulsi. Nah, definisi fraktur adalah salah satu jenis trauma gigi yang dihasilkan oleh gaya mekanik yang cukup untuk menghasilkan luka pada gigi. Jenis fraktur itu bisa disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja, misalnya jatuh, benturan, ataupun faktor yang disengaja itu misalnya kecelakaan atau kekerasan fisik, dan faktor iatrogenik. Berikutnya adalah klasifikasi fraktur gigi dan jenis fraktur gigi apa yang terjadi pada skenario. Nah, untuk klasifikasi fraktur gigi itu sendiri, ada banyak ahli yang mengelompokkannya. Namun yang populer digunakan adalah klasifikasi fraktur gigi menurut Ellis yang dipopulerkan tahun 1970. Nah, klasifikasi fraktur gigi menurut Ellis ada 9 kelas. Jadi dapat dilihat pada gambar. Kelas 1 adalah fraktur sederhana pada mahkota gigi dengan melibatkan sedikit atau tidak ada dentin. Selanjutnya, kelas 2 merupakan fraktur mahkota yang luas dengan melibatkan cukup banyak dentin tanpa melibatkan pulpa. Selanjutnya, kelas 3 merupakan fraktur mahkota yang luas dengan melibatkan cukup banyak dentin dan melibatkan pulpa. Selanjutnya, kelas 4 merupakan gigi yang mengalami trauma menjadi non-vital dengan atau tanpa kehilangan struktur mahkota. Selanjutnya, kelas 5 merupakan kehilangan gigi atau disebut juga dengan avulsi gigi. Nah, jadi yang terjadi pada skenario itu merupakan fraktur klasifikasi Ellis kelas 5 atau disebut juga dengan avulsi gigi. Jadi, avulsi gigi yaitu trauma yang mengenai gigi sehingga membuat gigi benar-benar terlepas dari soketnya. Selanjutnya ada kelas 6 merupakan fraktur akar gigi dengan atau tidak melibatkan struktur mahkota. Kelas 7 merupakan perpindahan gigi tanpa fraktur mahkota atau akar. Kelas 8 merupakan fraktur kompleks mahkota gigi dan kelas 9 merupakan jejas atau trauma pada gigi desidui. Jadi, kita harus menjelaskan kepada pasien mengenai diagnosisnya, apa yang akan dilakukan selanjutnya, rencana perawatannya, termasuk dalam hal ini harus dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu fotoradiografi, foto panoramik dan periapikal, dan fototoraks untuk melihat kemungkinan gigi tersebut tertelan. Selanjutnya kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa akan dilakukan rencana perawatan yaitu specimen tenar untuk mempertahankan ruang akibat kehilangan dini dari gigi sulung. Selanjutnya kita lakukan inform consent kepada orang tua pasien. Jadi ibu, saya sudah lakukan pemeriksaan. Jadi hasil yang didapat itu giginya Belvin ini bu fraktur. Nah, fraktur itu kalau istilah awamnya itu sama dengan patah. Nah, kan banyak jenis-jenis patah. Nah, jenis yang dialami sama Belvin ini yang langsung memang terlepas dari istilahnya saku gusinya, jadi langsung terlepas giginya. Jadi kan biasa itu fraktur kayak sebagian jika atau kayak ada sisa-sisanya. Iya, ada sisanya. Ini tidak, dia jenisnya terlepas. Nggak masalah dong. Nah, kalau yang ini jelas nih sudah masalah. Makanya mau dipakaikan yang perawatannya itu yang mau dipakaikan alat supaya ini nanti ruangan hasil dari patahnya itu dia tidak tetap terjaga, jadi gigi-gigi tetangganya itu tidak bergeser ke arah itu. Tapi sebelumnya harus dilakukan foto ronsen ibu. Nah, foto ronsen yang akan dilakukan itu foto panoramik namanya. Jadi saya ambil contohnya misal ini. Nah, ini foto panoramik ibu ibu bisa lihat. Jadi ini foto panoramik semua yang ada dalam mulutnya. Jadi kita bisa lihat di semua gigi-giginya,
Nah, foto yang kedua itu namanya foto periapikal, jadi khusus untuk satu gigi. Jadi yang di foto itu yang daerah yang luka saja. Yang di depan ya. Iya. Terus kalau misalnya memungkinkan, mau juga di foto toraks. Toraks itu dada. Jadi konsen dada. Kita lihat jangan sampai giginya itu tertelan, kan Belva nggak bawa pulang tuh giginya. Nggak bawa pulang. Iya. Tapi Belva yakin kok giginya nggak ditelan? Enggak. Enggak katanya. Tapi nggak apa-apa dok. Ya, Oh, biar lebih pasti lagi. Saya ambilkan info konsen ibu supaya ibu lihat. Kalau misalnya ibu setuju, ibu bisa tanda tangan untuk menerima perawatan. Tapi kalau ibu tidak setuju, dalam hal ini menolak, ibu juga bisa tanda tangan. Oh iya. Iya. Kalau begitu saya ambilkan dulu surat info konsen ibu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan foto radiografi panoramik dan foto periapikal pada pasien, maka langkah selanjutnya adalah pencetakan rahang pasien untuk mendapatkan modal studi. Jadi pertama-tama operator harus menggunakan APD terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk pencetakan rahang, mirror, stock tray, rubber ball, spatel, alginat, air, dan dental stone atau gips. Jadi sebelum melakukan pencetakan, kita harus memberikan instruksi kepada pasien, yaitu bernafas lewat hidung, jangan bernafas lewat mulut. Kemudian posisi pasien itu harus tegak. Ya, sebentar, misalnya kalau masuk mini tak di mulut tak, sendok bernafas lewat hidung nah, yang bernafas lewat mulut. Oke? Jadi kita lakukan pengaturan posisi pasien karena rahang bawah terlebih dahulu yang akan dilakukan pencetakan, maka posisi pasien itu harus tegak, duduk di dental unit. Kita melakukan mencobakan sendok cetak pada pasien. Nah, kita mengaduk alginat dan air pada rubber ball dengan menggunakan spatel dengan perbandingan 1:1, diaduk hingga homogen. Untuk rahang bawah, posisi operator berada di depan kanan pasien, sementara pasien harus dalam posisi duduk tegak di dental unit. Setelah itu kita masukkan perlahan-lahan sendok cetak ke dalam mulut pasien. Kita tekan mulai dari posterior hingga anterior, kemudian instruksikan pasien untuk bernafas lewat hidung dan mengangkat lidahnya. Setelah bahan setting, sendok cetak yang berisi alginat itu dikeluarkan. Setelah itu kita melakukan pencetakan pada rahang atas. Nah, untuk rahang atas, posisi operator itu berada di belakang kanan pasien. Selanjutnya posisi pasien itu sama, harus duduk dengan posisi tegak di dental unit. Setelah itu kita retraksi pipi dan bibir pasien. Kemudian kita masukkan sendok cetak ke dalam rahang pasien dengan perlahan-lahan. Kita tekan mulai dari posterior hingga anterior. Instruksikan pasien untuk bernafas lewat hidung untuk menghindari reflux muntah. Setelah cetakannya setting, maka perlahan-lahan kita keluarkan. Setelah itu, hasil cetakan negatifnya kita bersihkan di bawah air yang mengalir. Nah, ibu ini kan tadi sudah dilakukan pencetakan. Jadi mungkin hasil cetakannya itu tadi bu, ini kayak seperti ini. Ini saya akan lakukan yang namanya perhitungan. Jadi butuh perhitungan dulu, baru kita buat desain alatnya, baru dibuat di lab. Yeah. Jadi mungkin beberapa hari berikutnya saya telepon lagi ibu buat datang kunjungan berikutnya. Nanti insya Allah alatnya sudah jadi bisa langsung dipasangkan di Belva. Oh iya, itu nanti pasangnya dokter dulu yang pasangkan kan? Iya, saya contohkan ke bu, supaya ibu bisa lihat dan tahu bagaimana caranya. Karena bakal lama dipakai di rumah.
Oh, tapi Beva juga nanti toh bisa dipakai sendiri dong. Iya, pasti Oh. bisa. Kan diajar, toh? Iya. Oke dok. Iya. Makasih, Ibu. Sama-sama. Makasih. Selanjutnya dilakukan pembicaraan model. Nah, ini adalah identitas pasien. Selanjutnya adalah simulasi foto intraoral pasien pada kunjungan pertama. Setelah itu dilakukan analisis ruang. Jadi pada kasus ini itu tidak dilakukan analisis ruang gigi bercampur karena mengingat usia pasien masih usia 4 tahun. Tapi pada analisis ruang berikut itu akan ditampilkan simulasi jika usia pasien sudah berada dalam periode gigi bercampur, yaitu usia 6 hingga 12 tahun. Nah, untuk metode Moyers, langkah pertama yaitu menghitung lebar mesiodistal 4 gigi incisivus permanen rahang bawah. Nah, jumlah dari keempat gigi incisivus permanen rahang bawah yaitu 21,5 mm dijadikan patokan dalam prediksi tabel Moyers. Selanjutnya adalah menghitung besar available space pada rahang atas dan rahang bawah. Kemudian available space adalah jarak dari distal gigi I2 ke mesial M1 permanen. Selanjutnya, menghitung requirement space. Jadi requirement space itu adalah prediksi ukuran gigi caninus premolar 1 dan premolar 2 pada tabel Moyers. Nah, requirement space diperoleh dari proyeksi 21,5 mm tadi ke tabel Moyers dengan probabilitas 75%. Selanjutnya, available space dikurangi requirement space untuk mendapatkan selisih. Nah, dari selisih ini dapat ditarik kesimpulan pada rahang atas itu memiliki kelebihan ruang sebesar 1 mili dan 1,1 mili, dan rahang bawah kelebihan ruang sebesar 2,1 mili dan 1,7 mili. Nah, dari kesimpulan ini diperoleh bahwa pasien itu ideal dilakukan perawatan space maintainer, mengingat rentang nilainya itu 1-4 mili untuk space maintainer. Nah, ini adalah tabel Moyers dengan probabilitas 75%. Selanjutnya dilakukan pembuatan desain space maintainer, yaitu pemberian plat akrilik, selanjutnya cengkram pada gigi molar dan cengkram Helf-Jackson pada gigi incisivus lateralis. Sebelum dilakukan try-in, maka dokter gigi harus memeriksa kondisi alatnya. Jadi jangan sampai ada bagian dari alat yang tajam atau kasar karena itu bisa mengiritasi dari jaringan lunak rongga mulut pasien. Selanjutnya kita lakukan try-in. Jadi try-in itu bisa dengan kita pasangkan alatnya, lalu kita lakukan inspeksi dengan menggunakan mirror. Nah, Ibu ini alatnya sudah jadi saya mau pasangkan dulu. Ya, Pak. silahkan dok. Nah, jadi pemasangannya itu kita inspeksi dengan menggunakan kaca mulut, mirror. Kemudian kita cek kondisi alat di dalam mulut pasien. Jadi kita harus memeriksa retensinya, retensi klamernya, lalu periksa stabilitasnya. Bisa menekan pada salah satu sisi. Jadi jika ada sisi, misalnya kita tekan pada sisi kanan, kemudian apabila sisi kirinya terungkit, berarti stabilitas alatnya tidak baik. Kemudian kita periksa dari segi estetiknya. Kemudian kita instruksikan pasien untuk berbicara, untuk mengecek oklusi dan artikulasi pasien. Setelah itu kita ajarkan pasien cara memasang dan melepasnya. Bisa dengan menggunakan bantuan cermin. Kita ajarkan pada pasien cara memasang dan melepasnya. Setelah itu kita berikan instruksi kepada orang tua pasien. Jadi Ibu, ini Ibu lihat sendiri tadi cara pasang dan lepasnya. Jadi ini alatnya harus dipakai setiap hari, Bu. Belva rajin-rajin pakai alatnya. Ini tapi enggak boleh dipakai tidur. Oh iya. Jadi sebelum tidur dilepas ya. Iya. Nanti saya kasih tempat buat simpan alatnya. Oh iya. Iya. Jadi alatnya juga harus rajin disikat, ikuti Pakai sikat gigi biasa. Iya bisa, tapi jangan pakai odol. Oh iya, nggak usah pakai pasta Iya. gigi ya. Di bawah air yang mengalir. Oh begitu ya. Iya. Jadi
Belva harus tetap rajin sikat gigi 2 kali sehari. Iya. Jadi bukan pas alat itu terpasang terus sikat gigi, Iya, tapi tidak dibersihkannya dilepas. terpisah. Iya. Oh, iya. Oke. Sama Ya, Belva ya ingat rajin tuh iya, sikat jadi gigi. malas-malas supaya giginya enggak lubang. Ya, oke. Ibu berikutnya kontrol lagi. Iya, nanti Iya. kontrolnya sama dokter Meli atau dokter yang lain bagaimana? Bisa kontrol sini buat saya lihat bagaimana Oh iya ya, progresnya. sama dokter Meli saja ya. Iya. Karena Belva juga sudah senang itu sama dokter Meli. Iya, ya kalau dok. Nah, hari apa itu dok nanti? Bisa 1 minggu kemudian ibu. Oh, jadi Iya. saya telepon dulu dok, Iya, bisa. atau langsung datang berkunjung ke rumah sakit. Nanti di depan kita bikin janji toh. Nanti diurus diatur jadwalnya. Oke ya, insya Allah dok. Makasih banyak dok. Belva, bilang makasih banyak. Makasih banyak. Sama-sama. Nah, pada kunjungan berikutnya itu dilakukan kontrol perawatan space maintenance. Jadi pada saat kontrol kita harus mengevaluasi dari segi apakah pasien memiliki keluhan selama pemakaian selama 1 minggu. Terus kita periksa, lakukan pemeriksaan objektif kembali. Tapi Bu, ini kan kontrol pertamanya Belva. Mungkin waktu 1 minggu kemarin ada tidak keluhannya waktu dipakai? Agak kaku. Oh, kaku. Jadi kalau kayak yang tajam, kasar, oh enggak ada di. Cuma dia masih kayak penyesuaian dok ya. Oh. Karena ada sesuatu yang mungkin ya namanya juga bukan alami, jadi dia kayak dia suka kayak gitu. Kalau nyaman tidak, masih kenyamanannya bagaimana? Ya, Pemakaiannya. kalau mau dibilang nyaman sih dia nyaman, maksudnya cuma sesekali aja ini kayak gitu ya. Cuma kalau balik lagi tadi nyaman ya, dia nyaman ya Belva, enak, maksudnya tidak kalau makan atau apa enak sih, enak. Dipakai setiap hari di alatnya? Iya, dipakai setiap hari. Dia Mbak Belva juga kasih ingat kalau mau tidur mau dicabut. Oh, Dilepas. dilepas. Rajin jadi bersihkan alatnya Bu. Rajin Ji. Di Belva yang bersihkan sendiri, maksudnya di kamar. Saya periksa dulu jadi. Iya. Nah, jadi pada saat kontrol kita harus mengevaluasi pertama dari jaringan lunaknya, jangan sampai ada masalah-masalah seperti stomatitis akibat pemasangan dari pemakaian space maintainer-nya. Kemudian yang kedua, kita harus mengecek kembali retensi dari space maintainer, khususnya dari platnya, kemudian cengkeram dari space maintainer tersebut. Kemudian kita mengecek kembali stabilitasnya itu dengan menekan salah satu sisi. Kemudian kita mengecek oklusi dan artikulasi pasien. Nah, Ibu, ini saya sudah cek tadi, tidak ada masalah dari alatnya Belva. Mungkin alatnya kalau bisa dipakai terus Ibu setiap hari. Ada masalah bisa hubungi, kalau ada masalah bisa hubungi di nomor yang ada di kartu kontrol Kak Ibu. Iya, insya Allah dok. Iya. Sama harus rajin juga apa namanya kontrol yang sekali dalam 6 bulan. Oh iya ya, periksa karang gigi apa dan Iya. Iya, biasanya kita tuh ya kalau sudah nyaman nih enggak. Berarti sikat gigi 2 kali dirasa sudah cukup. Ya insya Allah dok. Gimana Belva? Enak nih? Enak? Nggak ada pertanyaannya Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi soal ini alatnya. Enggak sih, cuma maksudnya ini memang sudah bisa bertahan selama tadi dokter bilang 2 tahun begitu. Enggak perlu diganti-ganti lagi. Mungkin kira-kira 2 sampai 3 tahun, sampai gigi penggantinya itu sudah muncul. Oh, kalau sudah muncul berarti saya langsung ke sini dok. Iya. Makasih banyak Ibu. Saya yang makasih ya dok. Bilang makasih dulu sama dokter. Makasih. Iya, Makasih makasih juga, dok. Iya, assalamualaikum dok.